tanya tante, sudah terbiasa terjadi tante. Teman datang ketika lagi butuh saja, coba kalau lagi susah, mereka semua menghilang. Apakah spek standar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Benyamin Wirawan dari kelas B Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056250114. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis nih fenomena sosial yang sedang viral atau ngetren akhir-akhir ini. Saya memilih membahas mengenai fenomena sosial dari media digital nih, khususnya dari media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, di sini saya mau jelasin soal joget velocity atau biasa kita kenal dengan velocity dance. Nah, jadi velocity dance itu merupakan bentuk ekspresi atau ungkapan perasaan dari konten kreator seperti artis, influencer, ataupun selebgram. Nah, yang kita lihat sekarang ini itu joget-joget velocity TikTok ini tuh menyebar dengan viral dan cepat sekali. Dari kalangan anak muda, anak kecil bahkan, orang dewasa, sampai public figure seperti para pejabat. Nah, jadi yang paling membuat gerakan ini begitu menarik karena ada alunan atau ritme gerakan tangan seperti kepala juga mengikuti ritme dari musik atau sound itu sendiri sehingga terlihat menarik, terlihat menyenangkan dan membawa energi atau vibes yang positif. Nah, berikutnya kenapa bisa viral? Karena TikTok sebagai aplikasi media sosial itu memiliki algoritma yang sangat luas dan cepat bergerak. Nah, ketika ada sesuatu yang viral di aplikasi media sosial itu, maka algoritma akan memproses dan menyebarkan postingan-postingan yang mirip seperti postingan velocity TikTok tadi. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih kenapa joget velocity atau velocity dance ini bisa viral? Jadi di sini ada beberapa alasannya. Jadi yang pertama, jadi joget velocity itu adalah sebuah irama musik atau alunan lagu yang mengikuti beat ataupun kecepatan dari suara video itu sendiri. Nah, gerakan atau bahasa tubuh lain itu menyesuaikan seperti tangan dan kepala yang sudah saya jelaskan, mengikuti irama atau beat dari musik video joget velocity tersebut. Kemudian alasan yang kedua itu, gerakan seperti ini menurut masyarakat umum nih, termasuk anak muda atau Gen Z, itu terlihat seperti energi, menarik dan terlihat menyenangkan ketika kita melakukannya bersama-sama atau bahkan sendiri. Nah, kemudian fenomena sosial yang bernama joget TikTok ini tuh menyebar dengan cepat dan viral karena disebarluaskan melalui media sosial di platform digital seperti di Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Nah, yang menyebarkan daripada video-video joget velocity ini sudah saya jelaskan di pertama itu dari artis, influencer, atau bahkan selebgram, dan menyebar hingga ke generasi-generasi berikutnya nih, termasuk anak muda dan Gen Z tadi. Kemudian alasan berikutnya, karena joget velocity ini itu sedang mengikuti perkembangan zaman sekarang nih, dimana di era globalisasi dan westernisasi kita dituntut untuk mengikuti perubahan sosial ataupun kemajuan global ataupun digital yang bersifat dinamis. Nah, berikutnya jadi saya bakal membahas kenapa sih joget velocity TikTok itu bisa viral. Jadi yang pertama itu ada dari pengaruh algoritma media sosial nih. Ketika suatu pengguna TikTok seperti influencer, selebgram, atau artis papan atas menayangkan atau membuat postingan video joget velocity ini,
dan disukai oleh banyak orang hingga menjadi viral, maka sistem algoritma akan merespon dengan memberikan unggahan-unggahan ataupun video-video lain yang konteksnya sama, yaitu joget velocity ini, hingga sampai ke para pengguna TikTok lainnya ataupun Instagram lainnya seperti masyarakat umum ini di kalangan anak muda dan Gen Z ini. Nah, mereka beramai-ramai untuk mengikuti daripada yang dilakukan oleh dari artis ini, influencer ini ataupun selebgram ini. Nah, kemudian kedua dari visual ataupun audio video atau sound yang menarik. Nah, jadi velocity ini menggabungkan antara gerakan dari konten kreatornya dengan sound-sound yang khas ataupun dianggap menarik. Nah, disinilah bisa menjadi alasan kenapa joget velocity itu terasa menyenangkan, terasa energik, dan bahkan membuat suasana menjadi menyenangkan. Nah, kemudian itu yang ketiga itu orang-orang Indonesia yang dinilai sangat partisipatif nih. Ketika melihat ada orang lain di sekitar melakukan sesuatu atau hal yang sama nih seperti yang dilakukan oleh para orang-orang tokoh-tokoh terkenal, maka dia akan mengikuti hal tersebut supaya dianggap ada ataupun istilahnya kita mengenalnya tidak menjadi orang yang kuper, kurang pergaulan ataupun kudet, kurang update. Nah, kemudian yang terakhir itu sebagai ajang untuk eksistensi diri dan aktualisasi diri. Kenapa? Karena dengan kita membuat video joget velocity TikTok dan mengikutinya dan membagikannya sebagai postingan di media sosial, maka di sini kita merasa dianggap ada atau kita mengikuti perkembangan zaman. Kita dianggap gaul, dianggap sebagai orang yang keren, mencolok. Dan ini juga menjadi simbol ataupun validasi sosial. Karena kita ingin mendapat pengakuan ataupun apresiasi dari orang lain. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Jadi di sini saya bakal membahas dampak positifnya dan dampak negatifnya dari joget velocity ini. Nah, dari dampak positifnya itu meningkatkan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Dengan kita membuat postingan ataupun melakukan gerakan joget velocity ini, kita bisa memberikan ide-ide kita ataupun kreativitas kita seperti dalam hal kreasi ataupun membuat gerakan yang variatif dalam joget TikTok velocity ini. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi ladang pertumbuhan ekonomi atau cuan. Nah, bagi untuk para influencer, para artis ataupun selebgram, ini bisa menjadi tempat untuk endorsement, menjadi tempat untuk pengrekrutan brand ambassador untuk penjualan produk dan iklan. Nah, yang ketiga itu sebagai media untuk berinteraksi. Nah, dengan kita membuat gerakan velocity TikTok yang sama ini dan diikuti oleh orang-orang lainnya, maka kita secara tidak sengaja ataupun tidak sadar kita telah berinteraksi nih. Ketika kita melihat video orang lain di dunia maya seperti di medsos itu, TikTok dan Instagram, kita bisa membuat media untuk berkenalan ataupun memberikan komentar, like, dan postingan ulang. Nah, kemudian dampak negatifnya di sini adalah eksploitasi tren. Nah, dengan kita melakukan joget TikTok ini, velocity ini, tanpa sadar kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang berlebihan atau tidak pantas nih. Seperti adab ketika kita membuat video ini ataupun cara kita berpakaian untuk menampilkan diri di depan kamera ataupun di medsos. Nah, yang kedua itu rasa cemas atau rasa takut ketinggalan tren. Nah, ini biasa kita sebut dengan FOMO atau fear of missing out. Nah, ketika kita tidak membuat video postingan TikTok velocity ini satu kali saja, maka kita merasa seperti orang yang paling tertinggal ataupun orang yang paling tidak gaul gitu. Sama terakhir itu disfungsi nilai-nilai budaya lokal. Nah, kenapa? Karena joget velocity ini kan merupakan pengaruh dari arus globalisasi dan westernisasi atau budaya-budaya dari luar. Nah, jika kita terus membuat postingan video TikTok seperti velocity tanpa mengenal batasan, maka kita bisa saja tidak melestarikan ataupun mengenal budaya kita sendiri. Nah, maka disitulah terjadinya penghilangan budaya.
Nah, sekarang mari kita bahas mengenai pandangan-pandangan dari tokoh sosiolog modern mengenai fenomena sosial ini, yaitu joget velocity TikTok ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu dari teori imitasi Gabriel Tart. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu cenderung mengikuti manusia lainnya, seperti perilakunya ataupun kegiatannya, dan ini biasa disebut dengan imitasi. Nah, ketika ada satu orang yang dianggap dia terkenal atau viral, seperti dalam konteks ini kita mengambil pejabat, tokoh papan atas, influencer, artis ataupun selebgram, membuat suatu gebrakan tertentu seperti joget velocity TikTok ini, maka akan diikuti oleh orang-orang ataupun halayak umum lainnya seperti anak muda, remaja, bahkan orang dewasa. Nah, semakin ramainya atau semakin umumnya fenomena ini, maka akan diciptakan atau terciptanya norma sosial yang baru. Nah, norma sosial yang baru ini akan menjadi kebiasaan yang umum dan lumrah dilakukan. Nah, di sini kita mengambil konteksnya joget velocity TikTok akan semakin viral dan dipopulerkan di media sosial, platform digital di TikTok dan Instagram. Nah, teori yang kedua itu adalah teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Dia mengatakan bahwa manusia ataupun dengan manusia lainnya, atau biasa kita kenal individu di kehidupan sosial, itu cenderung mengikuti gerakan-gerakan sosial seperti ada simbol, pemaknaan simbol. Nah, di sini dalam konteks joget TikTok ini kita mengambil bahwa ada gerakan bersama ataupun simbol-simbol yang diakui dan dimaknai, seperti gerakan dari video TikTok itu sendiri, joget-joget itu dimaknai bersama oleh komunitas-komunitas. Nah, yang terakhir itu adalah teori konsumsi budaya oleh Jean Bourdieu. Jadi dia menjelaskan bahwa individu atau manusia itu lebih sering memaknai atau menggunakan simbol daripada memahami maknanya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa orang-orang cenderung mengikuti suatu tren tanpa memaknai atau memahami substansinya ataupun esensi dari apa yang dia lakukan. Apakah ini bermanfaat untuk dia ataupun ini memberikan kontribusi untuk dirinya sendiri, bahkan orang lain. Nah, tanpa terasa kita sudah tiba di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan hasil analisis saya tadi, yaitu dengan topik fenomena sosial, yaitu joget velocity TikTok ini. Jadi kita sebagai individu di kehidupan sosial harus bisa memaknai apa yang kita lakukan dan apakah itu memberikan esensi ataupun manfaat. Nah, dalam konteks video joget TikTok ini kita harus selektif, harus memilih-milih dalam membuat konten ataupun memberikan informasi kepada orang lain, apakah ini penting, bermanfaat, berguna untuk membantu orang lain. Nah, jangan sampai kita dalam mengkonsumsi tayangan-tayangan atau media sosial seperti di platform digital TikTok dan Instagram ini menjadi orang yang tidak melihat informasinya secara terang dulu. Jangan menjadi orang yang buta informasi ataupun tidak selektif dalam memberikan ataupun melihat informasi. Karena kita sebagai manusia sosial sering mendengar informasi ataupun menerima ilmu pengetahuan ataupun wawasan yang nantinya ini bisa berguna bagi diri kita sendiri ataupun untuk membantu orang lain. Nah, dalam konteks video joget TikTok ini, bahwa bisa kita lihat bahwa perkembangan dunia digital ini semakin maju dan semakin beragam dengan segala bentuk penayangannya ataupun informasi-informasi yang sumbernya beragam atau bermacam-macam. Nah, di sini kita dituntut sebagai individu di kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa harus menjadi orang yang berhati-hati serta waspada, karena ada pengaruh dari globalisasi ini, westernisasi ini ataupun budaya-budaya luar yang nantinya dapat mengancam eksistensi ataupun eksistensi dari budaya-budaya lokal kita. Nah, di sini saya juga ingin memberikan closing statement bahwa kita sebagai orang ataupun manusia Indonesia haruslah menjadi orang yang melestarikan ataupun menjaga budayanya masing-masing.
Sekian analisis yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.